Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqrara bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayuhan nas ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yaqulu Rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Alhamdulillah, sidang salat Jumat jamaah kaum muslimin yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah. Beragam nikmat terus Allah curahkan untuk kita semuanya, yang seharusnya bagi seorang hamba untuk terus berusaha menjaga dan mensyukuri nikmat-nikmat pemberiannya, yang kata para ulama, wasyukuru qaidun ni'am al-mawjudah wa saydu an-ni'ami al-mafquda, bahwa rasa syukurnya seorang hamba itu akan mengikat nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan padanya. Ingin agar nikmat tersebut langgeng bersama kita, maka syukuri. Kemudian kata para ulama, bersamaan dengan itu rasa syukurnya seorang hamba juga itu akan menjadi penarik agar kemudian nikmat-nikmat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala akan curahkan padanya. Artinya, ketika seorang hamba tampil menjadi hamba yang bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya, maka akan Allah tambahkan nikmat-nikmat yang lainnya. Dan itu selaras dengan apa yang telah yang telah difirmankan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian pandai bersyukur, la azidannakum, maka aku akan tambahkan nikmat tersebut untuk kalian. Kalau hamba-hamba tampil menjadi hamba yang selalu bersyukur, la azidannakum, maka kabar gembira bagi mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat-nikmat yang lainnya. Dan itu janji Allah, dan itu sebuah kepastian dari Allah, karena Allah Subhanahu wa taala itu zat yang tidak akan pernah untuk menyelisihi apa yang telah dijanjikannya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Semoga salawat dan salam senantiasa Allah Rabbul Alamin limpahkan dan curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga akhir zaman kelak. Jamaah sidang salat Jumat yang kami muliakan, di antara bentuk keyakinan dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa iman itu naik turun,
Di antara keyakinan yang diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah, bahwa iman itu terkadang menguat dan melemah. Dan itu kita rasakan jamaah sekalian dalam kehidupan kita. Kuatnya iman seseorang, semakin kuatnya iman seseorang seiring ketaatan-ketaatan yang dia lakukan kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan iman itu akan dirasakan melemah dan menurun seiring kemaksiatan dan kelalaian yang dilakukan oleh hamba tersebut. Makanya kata para ulama, al-imanu yazidu wa yanqusus, yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu naik turun, iman itu terkadang menguat dan melemah. Yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Iman akan menguat, iman akan semakin meningkat seiring ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba, dan akan melemah dan akan menurun seiring kemaksiatan yang dilakukannya. Jamaah sekalian yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah, maka demikian pula di dalam hari-hari yang kita lalui di dunia ini, terkadang di hari-hari tersebut kita merasakan kedekatan dengan Allah Rabbul Alamin. Terkadang di dalam hari-hari kita di dunia ini kita merasakan hubungan kita dengan Allah lagi dalam keadaan baik-baik saja. Salat berjamaah dia jaga, salat 5 waktunya Masya Allah, bacaan Al-Qur'annya di setiap harinya, qiyamul lailnya, sedekahnya, Masya Allah. Itu kita rasakan. Dan itu merupakan indikasi bahwa iman kita itu sedang kuat. Itu merupakan salah satu bukti imannya kita sedang naik. Tapi enggak jarang dari hari-hari itu pula jamaah sekalian, mendengarkan azan dikumandangkan di telinga kita, terdengar azan tersebut, tapi kita masih malas-malasan. Melihat mushaf Al-Quran saja kita enggan untuk membukanya. Sedekah semakin loyo, tidak lagi bisa bangun di tengah malam. Dan itu merupakan indikasi bahwa iman kita sedang melemah dan sedang menurun. Maka jamaah sekalian yang kami muliakan, seorang muslim senantiasa dituntut untuk menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim diperintahkan untuk terus mendekat dengan Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kedekatan seorang muslim dengan Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ketika seorang hamba tersebut berusaha untuk mendekat kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika seorang muslim berupaya untuk menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka beragam kebaikan akan dia rasakan, beragam manfaat akan bisa dia petik. Dan di antara kebaikan dan kemanfaatan dari kedekatan seorang hamba dengan Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama, bahwa orang-orang yang dekat dengan Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang selalu menjaga hubungan baik dengan Allah Rabbul Alamin, akan menjadikan hatinya tenang. Orang-orang yang dekat dengan Allah bukan hamba-hamba yang mudah galau, sedih, khawatir yang berlebihan, bukan. Akan tetapi mereka adalah hamba-hamba yang selalu tenang, hamba-hamba yang jauh dari kegelisahan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan berzikir, mengingatku, hati kalian akan menjadi tenang. Maka jamaah sekalian, melalui kesempatan yang berbahagia ini, mengingatkan diri pribadi dan kepada jamaah sekalian, mari kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita jauh dari Allah, semakin hubungan kita dengan Allah bobrok, maka ketidaktenangan akan selalu meliputi hari-hari kita di dunia ini.
Mari mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Tenang hatinya kita jamaah sekalian. Karena orang-orang yang dekat dengan Allah tidak akan pernah cemas. Karena orang-orang yang dekat dengan Allah yakin bahwa semua apa yang terjadi di dunia ini semuanya berjalan dengan takdir Allah yang penuh dengan keadilan dan hikmah. Tidak ada kecemasan kepada dirinya. Semua dari apa-apa yang ditakdirkan oleh Allah bagi orang yang beriman, bagi orang-orang yang dekat dengan Allah, semuanya baik untuknya. Ketika dia diberikan kenikmatan, maka itu baik buatnya. Demikian pula ketika diberikan ujian dan cobaan, itu juga baik bagi orang-orang yang bertakwa, beriman dan menjaga hubungan baik dengan Allah Rabbul Alamin. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dzaka illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan perkara dan urusan seorang mukmin, dan itu tidak akan didapatkan kecuali orang-orang mukmin yang menjaga hubungan baik dengan Allah, yang menjaga kedekatan dengan Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Sungguh menakjubkan perkara dan urusan mereka, semuanya baik. In asabathu sarra'u sabara wa in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Kalau dia tertimpa sebuah kenikmatan, kebahagiaan, dia bersyukur. Bukan menjadi hamba-hamba yang lupa diri, bersyukur karena dia tahu semua itu nikmat datangnya dari Allah. Kalaupun dia ditimpakan musibah, problem, maka dia pun akan memposisikan dirinya sebagai hamba-hamba yang bersabar. Karena enggak semua apa yang kita inginkan itu jamaah sekalian baik buat kita. Enggak semua apa yang kita doakan selama ini kepada Allah itu baik untuk dunia dan akhiratnya kita. Belum tentu jamaah sekalian. Maka ketika seorang muslim menyerahkan semua urusannya kepada Allah, akan tenang hatinya. Akan tenang hatinya. Apa yang mau kita cemaskan jamaah sekalian, kalau kita menjaga hubungan baik dengan Allah Rabbul Alamin. Kemudian yang kedua, dari manfaat yang akan didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa menjaga hubungan baik dengan Allah, yang berupaya untuk semakin mendekatkan dirinya kepada Allah, di depan dia akan senantiasa terbuka jalan keluar dari setiap problem-problem dan masalah yang dia hadapi. Jamaah sidang salat Jumat yang kami muliakan, bukan masalah itu yang membuat berat hati kita, bukan masalah itu yang kemudian membuat pening pikiran kita jamaah sekalian, tapi bisa jadi karena jauhnya kita dari Allah Subhanahu wa taala, yang seakan-akan menutup jalan keluar dari setiap problem yang kita hadapi. Padahal Allah telah tegas di dalam Al-Quran, dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Allah menjelaskan, Allah mengkhabarkan kepada kita selaku hamba-hambanya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, siapa saja dari kalangan kaum muslimin dan muslimat, siapa saja, wa may yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, barang siapa yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, Allah niscaya akan memberikan solusi, jalan keluar dari setiap problem yang dia hadapi. Permasalahan dan problem keluarga, permasalahan bisnisnya kita, permasalahan kantornya kita, semua akan kita temui jalan keluarnya, solusinya. Kapan itu? Ketika kita mendekat kepada Rabb-nya kita Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tampil menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah. Jamaah yang kami muliakan, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan alam semesta ini, dan dialah pula Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semuanya. Dialah pula Allah Subhanahu wa taala yang memberikan solusi dari semua permasalahan yang kita hadapi. Mari kembali kepada Allah.
Mari bangkit dari kelalaian kita jamaah sekalian. Niscaya di hadapan kita akan selalu terbuka jalan keluar ketika kita menjadi hamba-hamba yang selalu mendekat dengan Rabb-Nya kita, Rabbul Alamin. Kita jalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan kita tinggalkan apa-apa yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah sebuah keyakinan dan harapan akan terbuka pada diri seorang muslim dan muslimah atas setiap problem dan masalah yang dia hadapi. Kemudian yang ketiga dari manfaat tersebut, jamaah sekalian yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah, bahwa orang-orang yang senantiasa mendekat kepada Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang selalu menjaga hubungan baik dengan Allah Rabbul Alamin, maka Allah Rabbul Alamin akan mencintai hamba tersebut. Kalau Allah Rabbul Alamin sudah cinta kepada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan membimbing dia. Allah Subhanahu wa taala akan membimbing matanya. Allah Subhanahu wa taala akan membimbing dan memberikan taufik kepada telinganya, mulutnya, kaki dan tangannya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu tabaraka wa taala, dalam sebuah petikan hadits qudsi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Rabbul Alamin berfirman, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Dan tidak ada amalan yang lebih aku cintai yang dengannya dilakukan oleh hambaku untuk mendekatkan dirinya kepadaku, kecuali amalan-amalan yang saya wajibkan kepadanya. Kemudian kata Allah Rabbul Alamin, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan senantiasa hamba ini setelah mengerjakan perkara-perkara yang aku wajibkan kepadanya, dia juga mengerjakan amalan-amalan sunnah untuk terus mendekat kepadaku. Puasa sunnah, salat sunnah, dan perkara-perkara amalan-amalan sunnah yang lainnya dia lakukan. Sampai-sampai kata Allah Rabbul Alamin, aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, kata Allah, dan aku kalau sudah cinta kepada seorang hamba, kuntul ladzi basarahu alladzi yubsiru bih, maka aku akan memberikan kepadanya bimbingan dan taufik kepada matanya. Dibimbing oleh Allah untuk kita tidak melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga matanya kita jamaah sekalian untuk tidak melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Kemudian kata Allah, aku akan membimbing telinganya. Dibimbing telinganya kita oleh Allah untuk tidak mendengarkan perkara-perkara yang diharamkan dan dimurkai oleh Allah. Allah bimbing kita untuk tidak mendengarkan gosip-gosip, ghibah dan namimah. Allah jaga tangannya kita untuk tidak mengambil hak-haknya orang lain. Allah menjaga tangannya kita untuk tidak kita pakai menzalimi orang lain. Allah akan membimbing kakinya kita untuk tidak kita langkahkan ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemanfaatan yang akan didapatkan oleh orang yang senantiasa menjaga hubungan baik dengan Allah, kecintaan Allah dan bimbingan dari Allah Rabbul Alamin. Kemudian yang selanjutnya jamaah sekalian yang kami muliakan, dan ini juga merupakan manfaat yang luar biasa ketika seseorang mendekat kepada Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang menjaga hubungan baik dengan Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi tameng buat dia untuk meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan terjaga dirinya dari perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang mendekat dengan Allah, orang-orang yang menjaga hubungan baik dengan Allah, maka akan muncul rasa malunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mendekat dengan Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala akan merasa bahwa dia selalu diawasi oleh Rabb-Nya 24 jam. Maka dua perkara inilah
yang kemudian dia meninggalkan kemaksiatan, rasa malu dan merasa senantiasa diawasi oleh Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu kita dapatkan? Kapan muncul rasa malunya seorang hamba? Kapan muncul sifat muraqabatullah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah? Kapan? Ketika seorang hamba menjaga hubungan baik dengan Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah, mengajak diri pribadi dan kepada jamaah sekalian yang kami muliakan, ayo bangkit dari kelalaian kita. Mari kita bangkit untuk lebih mendekat dengan Rabb-Nya kita Allah Subhanahu wa taala. Karena kita enggak tahu kapan ajal kita menjemput, karena kita enggak tahu berapa lama lagi umur yang masih diberikan oleh Allah Rabbul Alamin. Aqul qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqrara bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah sidang salat Jumat yang kami muliakan, semoga Allah Rabbul Alamin senantiasa menganugerahkan dan mencurahkan taufik dan karunia-Nya untuk kita semuanya, untuk kita betul-betul memposisikan kita sebagai hamba yang selalu menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang tidak lupa diri bahwa tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Mari tanamkan ayat ini, bahwa kita diciptakan oleh Allah bukan untuk sebuah kesia-siaan. Silahkan untuk menikmati dunia, tapi jangan sampai dunia itu menggantikan posisi iman kita di dalam hati, karena itulah perkara yang membahayakan seorang muslim. Silahkan menikmati dunia secukupnya, akan tetapi pastikan iman kita selalu tumbuh dan penuh di dalam hatinya kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dan menganugerahkan husnul khotimah kepada kita semuanya. Yaqulu Rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana fil Yaman. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi Sumatera. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi kulli makan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimissalah.